Yang ketiga yaitu terkadang yang menyebabkan seseorang itu ketika belajar ilmu hikmah atau spiritual itu menjadi gila. Faktor yang ketiga yaitu ini biasanya terjadi pada diri seseorang. Angan-angan tidak sesuai dengan impian. Nah, mulai tak? Ya, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manusi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi di channel YouTube kami Riza Manisi, yang mana pada kesempatan kali ini saya banyak yang bertanya, banyak masukan-masukan seseorang dari subscriber kita, yaitu bertanya. Apa pertanyaannya? Yaitu tentang ternyata ketika kita belajar ilmu hikmah atau belajar spiritual, ya, ada juga ketika dalam proses pembelajarannya itu orang itu menjadi gila, stres, depresi. Nah, ini apa penyebabnya mereka menjadi gila ketika belajar ilmu hikmah ataupun belajar spiritual? Inilah pada kesempatan kali ini saya akan mengupas tuntas tentang seseorang yang ketika belajar tentang ilmu hikmah dan di pertengah pembelajarannya dia mengalami depresi, stres, bahkan sampai gila, hilang akalnya, hilang akal sehatnya, padahal dia melakukan pembelajaran tentang ilmu hikmah atau tentang spiritual. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, faktor penyebab ketika orang belajar ilmu hikmah atau spiritual, dia sampai mengalami gangguan, sakit jiwa ataupun gila, itu faktor yang pertama, yaitu tingkatan ilmu yang dia pelajari terlalu tinggi dosisnya. Nah, ini terlalu tinggi dosisnya. Kadang seorang guru tidak mengetahui apa yang diajarkan kepada seorang murid. Semua murid dipukul rata, suruh wirid la ilaha illallah 1000 kali, wirid la ilaha illallah 100 kali, wirid apalagi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wiridnya bagus, tapi tingkatan ilmu yang diajarkan oleh seorang guru, dosisnya ini terlalu tinggi. Sehingga apa? Wadah seorang murid ini belum waktunya dia untuk wirid apa? 1000 kali, 100 kali, bahkan 10.000 kali diwirid. Wadahnya belum siap, ilmu yang diterima dosisnya terlalu tinggi, akhirnya stres, depresi, gila, pedot urat sarafi. Ya ini. Sehingga apa yang harus dilakukan? Yaitu di dalam melakukan atau belajar ilmu hikmah spiritual,
Kita harus tahu ada tahapan-tahapan terlebih dahulu. Mulai dasar kita belajar, mulai dasar wirid kita, mulai yang sudah disunahkan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan wirid 33 pembiasaan dulu. Minimal 7 Al-Fatihah kita baca 7 kali Fatihah, sholawat 7 kali, habis itu Subhanallah 7 kali, La ilaha illallah 7 kali. Yang ringan-ringan dulu kita dari bawah dulu. Jangan langsung anak atau seseorang yang ingin belajar ilmu hikmah, belajar kepada gurunya, dosisnya dibesarkan di dalam pembelajaran ilmunya. Wadahnya belum siap, akhirnya apa? Pedot akal pikirnya. Gila dia. Wiridnya tidak salah, la ilaha illallah tidak salah, subhanallah tidak salah, fatihah tidak salah. Yang salah wadah seseorang ketika belajar ilmu hikmah harus tahu diri. Kapan dia melakukan tahapan dasar, kapan dia mulai tingkat naik dari dasar menuju tingkatan ke atas, akhirnya sampailah dia di puncak pembelajaran dia dengan selamat. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ini faktor yang pertama kita dalam belajar ilmu hikmah, jangan sampai urat saraf kita ini pedot atau menjadi gila. Yang kedua yaitu kondisi fisik harus kita lihat juga. Kira-kira mampu tidak? Bukan hanya fisik dari lahiriah kita saja, tetapi fisik dari batiniah kita ini sudah siap belum kita menghadapi atau belajar ilmu hikmah. Jangan pernah memaksakan diri ketika kita belum siap, keinginan besar, tapi kesiapan batin kita belum siap. Jangan pernah dipaksakan. Karena nanti yang terjadi adalah pedot urat sarafe tambah gendeng. Wae wiritan guyu-guyu dewe. La ilaha illallah. La ilaha guyu-guyu dewe, mulai pedot saraf otak pikirannya ini akhirnya pedot ya. Jadi kondisi fisik harus disiapkan terlebih dahulu, baik fisik jasmani maupun fisik rohani ya. Dalam artian rohani itu apa? Ya jalankan syariatnya dulu. Nah ini nggak melakukan syariatnya, tahu-tahu ngaku-ngaku kita belajar makrifat. Makrifat dari mana? Tingkatannya itu syariat, torekot, hakikat, makrifat. Bagaimana kita mau menjadi orang makrifat kalau syariat kita tidak jalankan? Ya. Jadi kondisi fisik dulu kita siapkan. Ya. Jadi kita ritual, kita melakukan ritual itu dengan dasar yaitu syariat kita kuatkan dulu. Sholat 5 waktu kita kuatkan. Habis sholat 5 waktu wirid dzikir kita kuatkan, kita isi ini membentuk wadah. Kondisi ruhaniah kita siapkan, habis itu kita melangkah kepada kondisi jasmani kita sudah siap, baru kita akan belajar ilmu hikmah itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang ketiga yaitu terkadang yang menyebabkan seseorang itu ketika belajar ilmu hikmah atau spiritual itu menjadi gila. Faktor yang ketiga yaitu ini biasanya terjadi pada diri seseorang. Angan-angan tidak sesuai dengan impian. Nah, ini. Ya. Angan-angan tidak sesuai dengan impian. Oh, aku ingin belajar ilmu hikmah spiritual ini supaya nantinya saya bisa narik keris, manggil khodam, masukkan khodam ke dalam. Angan-angan tidak sesuai kenyataan. Ya. Pedot akhir gendeng tambahan. Ya. Kenapa? Karena
angan-angan terlalu tinggi, kondisi pembelajarannya masih tingkatan tarafnya rendah. Oh, nanti saya belajar ilmu hikmah ini supaya saya bisa ngobati seseorang. Nggak usah terlalu muluk-muluk. Ngobati orang, nyembuhkan orang, buka praktek pengobatan, supaya nanti dianggap bisa ruqyah dan sebagainya, terlalu tinggi. Lalu apa yang harusnya dilakukan? Yaitu ketika kita belajar ilmu hikmah, jangan terlalu tinggi angan-angan kita, akhirnya nanti tidak sesuai dengan kenyataan. Ikuti prosesnya dari dasar, ikuti prosesnya dari dasar dulu. Apa maksudnya? Yaitu awal dari kita belajar ilmu hikmah minimal itu bisa untuk memagari diri kita dulu sebelum kita melakukan atau membantu orang lain. Diri kita dulu, kita pagari dulu. Diri kita dulu, kita motivasi diri kita dulu. Kita sudah bisa magari diri kita bisa untuk membersihkan sesuatu yang negatif dari diri kita, keluarga kita dulu, baru kita membuka diri untuk orang lain. Seperti itu, saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Kenapa? Ketika engkau berpikir tujuan belajar ilmu hikmah untuk membantu orang lain, orang yang butuh kamu nanti, saya bisa bantu. Ternyata kenyataannya apa? Ketika kamu membantu seseorang tidak bisa keluar dari masalah itu, atau orang kesurupan tidak bisa keluar, akhirnya yang terjadi apa? Nggak yakin dengan ilmu yang dia jalani selama ini. Itulah saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Faktor yang keempat yaitu hilangnya sukmo. Ini yang biasanya tidak dirasakan. Ketika belajar ilmu hikmah atau ketika kita memulai spiritual, ya, itu kadang seseorang itu tidak menyadari kalau sukmonya itu sudah keluar dari tubuhnya. Kalau sudah sukmo keluar dari tubuh, maka yang terjadi yaitu gendeng atau gila, depresi, pedot, sarafe. Ya. Tahu-tahu ketika kita sendiri, kita apa yang kita lakukan? Yaitu ketawa. Ketawa sendiri. Ya. Atau ngomel-ngomel sendiri. Kenapa? Karena tidak sempurna. Sukmonya sudah keluar dari tubuhnya. Hanya yang ada raganya saja. Kenapa kok terjadi sukmo keluar dari tubuh kita? Nah, di channel YouTube saya sebelumnya sudah saya ajarkan bahwasanya supaya sukmo itu tidak keluar dari tubuh kita, awalnya kita harus bisa ngunci diri kita dulu supaya tidak lepas sukmo kita dari raga ini. Kalau belum waktunya, tapi kalau sudah waktunya nanti insya Allah tingkatan kita sudah tinggi, mau dia keluar masuk nggak ada masalah. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir faktor kita menjadi gila di dalam pembelajaran ilmu hikmah yaitu niat kita harus murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah punya niatan yang lain selain kita niat belajar ilmu hikmah karena memang semata-mata kita niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan untuk kita kebal, bukan untuk kita supaya orang takut pada diri kita, bukan untuk niat kita supaya kita disegani orang, bukan, tetapi niat kita belajar ilmu hikmah tidak lain yaitu untuk karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat lillahi rabbil alamin. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, inilah yang hal-hal yang harus kita hindari ketika belajar ilmu hikmah agar supaya diri kita tidak pedot, sarafe, gendeng, akhirnya apa? Lari kita kepada rumah sakit jiwa menurut Surabaya. Mungkin ini saja dari keterangan saya, Riza Manise, atas pertanyaan seseorang tentang penyebab orang belajar ilmu hikmah itu menjadi gila. Sudah kita terangkan semua. Semoga ini menjadi
edukasi pembelajaran diri kita agar supaya kita terhindar dari segala permasalahan hidup ini, khususnya bagi pemula yang ingin belajar ilmu hikmah. Insya Allah semua menjadi keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.